Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ayyada dinana bis-sholati waz-zakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil hidayah ila yaumil qiyamah. Pemirsa tasbih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan anugerah kenikmatan kepada kita, yang walaupun terkadang kita semua tidak menyadari bahwa anugerah kenikmatan itu begitu mampu mempengaruhi dalam kehidupan kita di dunia. Nikmat yang berupa fisik maupun non-fisik, nikmat yang dari kekayaan harta benda hingga kenikmatan yang tidak kasat mata telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa tasbih Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kenikmatan kekayaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya mencari, akan tetapi perlu diimbangi dengan memberi. Allah mengajarkan kepada kita tidak hanya mengumpulkan, menumpuk harta benda, tetapi harus diiringi dengan membagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Disinilah anjuran zakat dan infak hingga sedekah dalam agama Islam. Pemirsa tasbih Ramadan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pentingnya zakat dalam beragama kita, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran menyebutkan kata-kata sholat, menyebutkan firman yang membahas tentang sholat 30 kali, yang 27 itu dibarengi dengan perintah zakat. Penting lagi bahwa perlu diketahui zakat merupakan salah satu pilar pokok dalam beragama, bahkan ada di urutan yang ketiga dalam rukun Islam. Inilah mengapa pentingnya kita untuk selalu terus mengupdate perintah, mengupdate ajaran-ajaran yang urgent dalam agama kita. Zakat ini tentu merupakan ibadah yang sosial. Artinya apa? Ketika fakta di lapangan, banyak orang yang jamaah sholatnya rajin, bahkan tidak hanya sholat wajib ditambah sholat duha, tambah sholat tasbih, rawatibnya, tetapi ketika berbicara zakat, banyak pula yang terdiam, banyak pula yang zong. Ada pula saudara-saudara kita di lapangan tiap hari umroh, bahkan 1 tahun bola bali umroh ngantai apal ten Mekah Medina. Tapi ketika berbicara zakat, mereka kadang-kadang terdiam. Inilah yang perlu kita renungkan. Pemirsa tasbih Ramadan yang saya hormati, maka penting sekali bagaimana kita menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang
sempurna dalam hal konteks ibadah, zakat merupakan kewajiban yang kelasnya setara dengan sholat. Oleh karenanya, mari kita muhasabah, kita ngoncei awak. Sudahkah kita itu termasuk muzaki, orang yang berkewajiban melaksanakan zakat? Dalam hal ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita, apakah sudah termasuk muzaki, apakah sudah masuk golongan orang yang wajib zakat. Sementara bahwa Allah mewajibkan syariat zakat, ini tentu ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Zakat ini berbicara tentang hak, karena di dalam rizki kita, dalam pekerjaan kita, hasilnya itu tentu ada hasil orang lain yang dititipkan di dalamnya. Di dalam rizki kita ada rizki orang lain yang dititipkan di dalamnya. Karena ketika seseorang sudah berkewajiban melaksanakan zakat, tetapi tidak melaksanakannya, otomatis sama saja memakan harta orang lain. Lah, lalu apa bedanya dengan nyun sewu, para koruptor, para maling dan sebagainya? Itulah kenapa zakat ini penting. Para pemirsa Tasbih Ramadan yang saya hormati, zakat ini tentu tidak hanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah sudah maklum, semuanya pada tahu. Tapi zakat mal ini yang kadang-kadang banyak yang belum memahami. Ada yang sudah tahu tapi tidak melaksanakan. Ini pentingnya. Maka para fuqaha, para ulama telah merangkum hukum zakat dan berbagai macam prakteknya dalam fikih zakat. Di antaranya zakat mal ini tentunya yang pertama, jika pemirsa termasuk orang berprofesi sebagai petani, katakanlah petani, maka ini perlu dihitung. Petani itu apa yang ditanam? Maka dikatakan bahwa watuh tasu zakatun nabat, zakat pertanian ini khusus bil akwat, berhubungan dengan makanan pokok. Jadi kalau di Makkah itu kita mengenal gandum, maka di Indonesia ini kita mengenal padi. Maka ketika kita berbicara zakatnya pertanian, padi, ini yang pertama tentu harus mempertimbangkan zakat pertanian padi menurut Kiai Maksum Jombang yang menyusun kitab Fathul Qadir. Ketika Anda sebagai petani panen, maka dihitung nisabnya adalah 1 ton 323 kilogram. Berarti ketika Anda panen 1,5 ton katakanlah, berarti Anda sudah termasuk kategori orang yang harus berzakat. Dibersihkan itu hartanya. Berapa? Kita lihat jenengan oleh tetanen itu menggunakan perairan berbayar atau memang tada hujan. Ketika tada hujan, maka konsekuensinya yang harus dikeluarkan adalah 10%. Ketika jenengan dalam mengolah padi itu menggunakan bayaran dengan air membeli, maka zakatnya 5%.
gambarannya 1,5 ton, katakanlah seperti itu, maka dikalikan 5%, maka sekitar 75 kilo itu yang harus jenengan zakati. Ada lagi zakat perdagangan. Jenengan seorang pengusaha, kelontong apapun, sembako ataupun apapun, pengusaha apapun, mulai dari awal jenengan hitung berapa modal, kemudian nanti selama 1 tahun jenengan hitung hasilnya, kemudian dikurangi oleh kebutuhan sehari-hari untuk pekerja, karyawan panjenengan, itu nanti zakat tijaroh atau zakat mal perdagangan ini itu dikiaskan dengan zakatnya emas, yaitu 85 gram emas senilai itu. Katakan modal panjenengan 70 juta, kemudian di akhir tahun menjadi 100 juta. Lah, kemudian dikurangi biaya hidup, kebutuhan sehari-hari dan karyawan 20 juta. Berarti ada 70 juta. 70 juta ketika dikurskan dengan nilai 85 gram. 85 gram, andaikan 1 gram emas itu berharga sekitar kalau kita ambil 500.000 katakanlah, berarti cuman 42.500.000. Nah, itu jenengan 70 juta, berarti sudah wajib zakat. Dikalikan 2,5%, itu dizakatkan. Ada lagi zakat profesi. Lah ini yang banyak yang kita temui di masyarakat. Contoh pegawai negeri PNS. Nah, itu PNS. PNS katakanlah rata-rata gajian 1 bulan 4 juta. Belum TPP. Belum kalau guru itu ada TPG. Kalau di Kemenak itu ada yang namanya tukin, tunjangan kinerja. Nah, ini belum itu. Jadi semuanya diakumulasi. Dari gaji hingga yang tunjangan itu diakumulasi menjadi satu. Zakatnya, nisabnya adalah sama dengan zakat emas, 85 gram emas. Berarti sekitar 42.500.000. 42.500.000. 4 juta dikali 13 itu hanya gaji. Mencapai berapa itu? Sekitar 52 jutaan. Itu berarti sudah semua pegawai negeri itu sudah wajib zakat. Bisa dikeluarkan 1 bulan sekali gaji. Itu bisa. Sekitar 110.000 setiap bulan. Itu akan mengurangi beban kewajiban zakat. Para pemirsa tasbih Ramadan yang saya hormati, sekali lagi Rasulullah memberi inspirasi pada kita, manakoso malun bisodakoh. Harta itu tidak akan pernah kurang disebabkan oleh zakat ataupun sodakoh. Bahkan dalam sejarah peradaban, dari sejak zaman dulu sampai sekarang dan mungkin ila yaumil qiyamah, tidak ada orang yang miskin, orang yang bangkrut karena disebabkan dia gemar rajin berzakat maupun sedekah. Oleh karena itu, ibadah secara individual itu sangat penting, karena untuk menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita menjaga ibadah sosial, ibadah kepedulian kita kepada lingkungan sekitar, yaitu dengan zakat dan sedekah. Dan tentunya manfaatnya sebagai penggerak roda ekonomi. Itulah seorang muslim yang sempurna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi
menjadi penyemangat kita semua untuk selalu menjaga ibadah kita, baik yang mahdhoh ataupun ghairu mahdhoh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.